Halo, selamat datang di Gen Adi Lab. Baik, di video kali ini Bapak Ibu saya ingin membahas seputar Beveria bassiana. Ya, mekanismenya, tanda-tandanya gimana, kemudian nanti penyerangannya gimana dalam membantu kita ya, para petani tentunya. Nah, ini jadi Beveria bassiana ini Bapak Ibu adalah jamur, ilmiahnya adalah entomopatogen. Dia itu adalah jamur yang baik ya untuk kita di kalangan petani, karena jamur ini, Beveria ini, dia bisa mengendalikan hama pada tanaman. Nah, kita udah sepil sedikit ini, saya udah sepil. Jadi gejalanya nanti akan putih-putih seperti ini. Nah, tapi kita akan belajar lebih lanjut bagaimana cara Beveria ini bisa menyebabkan sampai putih seperti ini, Bapak Ibu. Nah, oke ya, kita lanjut aja. Namanya adalah Beveria bassiana. Beveria bassiana itu adalah jamurnya khas. Dia berwarna putih seperti ini. Jadi putihnya putih bersih ya, jernih. Nah, dia juga memiliki spora, Bapak Ibu. Nah, biasanya sporanya bulat-bulat. Ini spora yang ini bisa dilihat menggunakan mikroskop. Nanti akan muncul sporanya seperti ini. Nah, ini adalah jenis jamur. Terus jamur. Nah, kita lihat di sini. Nah, gejala pada hama ya, nanti dia akan putih seperti ini. Akan muncul massa dari Beveria ketika kita aplikasikan. Nah, Bapak Ibu bisa mencari Beveria ini di toko pertanian, biasanya banyak yang jual. Kemudian melakukan eksplorasi secara mandiri. Nah, kalau saya lebih suka melakukan eksplorasi secara mandiri ya Bapak Ibu ya, karena saya juga seorang peneliti. Jadi saya kurang puas kalau beli di toko pertanian gitu. Nah, kita lihat di sini adalah gejala-gejalanya. Nanti kita akan belajar bagaimana mekanismenya. Kok bisa ulat atau walang sangit atau ini apa, belalang, dia bisa seperti ini. Nah, kita lihat-lihat dulu Bapak Ibu. Nah, ini ya sangat menarik. Nah, ini biasanya kalau ada peneliti yang melihat ini di lapang, dia pasti diambil sama peneliti tersebut, seperti saya ya. Jadi ketika saya melihat ini di lapang, pasti saya ambil, pasti saya tumbuhkan langsung pada media kayak gitu ya, agar saya punya isolat murninya seperti itu. Nah, ini ya, biasanya isolat murni itu dia lebih mahal ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu beli di toko pertanian, biasanya dia udah bentuknya bubuk karena udah dicampur dengan zeolit. Ya, sama-sama bagus seperti itu. Nah, ini kita lihat lagi Bapak Ibu. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana mekanismenya Beveria ini dia menyerang hama gitu ya. Jadi targetnya biasanya yang ini, yang ulat, kemudian walang sangit, jangkrik, dan lain-lain. Nah, ketika kita mengaplikasikan Beveria bassiana Bapak Ibu ke tanaman, nah, dia akan sebaiknya semprotkan langsung pada hamanya Bapak Ibu. Kayak gitu. Oh, ini ada hama ini, langsung semprotkan ke badannya. Kayak gitu. Nah, itu efeknya jauh lebih cepat dibanding kita menyemprotkan pada tanaman. Nah, ketika hamanya tidak terlihat gitu. Ketika hamanya ada, semprot langsung itu biasanya lebih bagus. Kita bisa lihat Bapak Ibu di sini ya. Jadi ketika kita menyemprot kepada ulat misalnya ya, nah semprot gitu kan. Nah, spora-spora Beveria ini dia akan menempel kan, otomatis menempel ke badan ulat atau yang lain, atau wereng atau apa ya seperti itu, walang sangit dan lain-lain. Nah, ini sporanya itu yang ini Bapak Ibu, yang kecil-kecil ini, yang tadi kita lihat di mikroskop ini ya. Ya, spora ini dia akan menempel pada badan hama. Nah, ketika spora ini menempel, bulat, dia pasti akan membentuk yang namanya miselium. Miselium itu yang ini, yang panjang-panjang ini. Nah, ini akan membentuk miselium. Jadi spora ini dia akan membentuk miselium. Nah, miselium ini yang nantinya dia akan menembus pada badan hama seperti itu Bapak Ibu. Ulat misalnya, dia bisa menembus. Kalau misal ulat ini dia makan daun, nah ini kalau misal daunnya ini ada sporanya, ya udah, jadi sporanya langsung bisa masuk ke dalam perut dari hama tersebut. Jadi ada dua mekanismenya, bisa menembus langsung, kemudian bisa
ini masuk melalui mulut dari hama tersebut, kayak gitu. Nah, ketika spora ini dia udah berhasil masuk ke perut, ya. Jadi tahap awal adalah dia akan membuat racun. Nah, dia akan mengeluarkan toksin. Kalau saya bilang bukan racun ya, tapi toksin ya, jenis antibiotik yang membuat hama ini dia kewalahan, sakit perut lah kalau kita bilangnya. Nah, tahap awal dia akan seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa lihat dia akan mati dulu. Tahap awal itu mati dulu karena terkena racun tadi, Bevria tadi yang ada di perut. Nah, ketika udah mati selang beberapa hari baru muncul putih-putih kayak gitu. Nah, putih-putih ini adalah merupakan massa dari Bevria tadi Bapak Ibu. Ya, jadi badannya ini sebenarnya di dalamnya udah digerogoti oleh Bevria tadi. Nah, jadi ketika Bapak Ibu besok melihat atau Mas Mbak melihat ini di lapang ya, kalau udah putih kayak ini berarti ini ada indikasi udah beberapa hari kayak gitu. Mungkin udah seminggu atau 2 minggu. Nah, tapi kalau masih seperti ini biasanya baru sehari 2 hari kayak gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini baru kita bisa ambil kayak gitu. Nah, ini adalah indikasi bahwa hama tersebut terkena Bevria bassiana. Nah, kalau ada seperti ini Bapak Ibu, biarkan saja. Ya, jangan dibuang. Itu justru bagus. Kalau bisa Bapak Ibu biarkan yang banyak kayak gitu. Kemudian sebar lagi ke persawahan Bapak Ibu, ke lahan Bapak Ibu. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah Bevria bassiana. Jadi, Bevria bassiana ini dia bisa memakan ini tadi dari badan hama. Jadi sumber makanannya memang dari badan hama Bapak Ibu. Ya, di samping dia mendapatkan nutrisi dari tanah, dia juga mendapatkan nutrisi dari hama tersebut. Nah, makanya dia bisa sampai seperti ini. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah Bevria bassiana. Ini tadi kita lihat spora nempel, kemudian dia masuk ke dalam tubuh, kemudian di dalam tubuh ini adalah banyak. Nah, kemudian keluar lagi kena angin, nah terus jadi muter seperti itu. Nah, kelemahannya Bapak Ibu ketika kita menggunakan Bevria bassiana itu yaitu adalah pestisida kimia. Jadi ketika Bapak Ibu mengaplikasikan pestisida kimia, Bevrianya pasti mati juga. Jadi sia-sia Bapak Ibu melakukan aplikasi Bevria kayak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin murni menggunakan Bevria, pestisidanya juga dihentikan seperti itu. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin sedikit dari saya tentang Bevria bassiana. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.